bedanya adalah karena mereka sendiri juga lahir di era di mana mereka juga sudah mulai punya akses penuh terhadap informasi. Dan kita butuh generasi ini kan untuk sama-sama untuk membangun, meneruskan untuk gitu, meneruskan supaya sustain kan ini bisnis ya. Betul. Jadi yang harus menyesuaikan buat saya bukan cuma generasi Gen Z atau Gen Alpha saja, tapi juga kita generasi yang lebih lama dan sudah lebih lama ada di perusahaan juga sudah harus siap menyambut mereka. Baseline dari tulisan Mbak Lisa ini menunjukkan orang yang dapat diandalkan, teratur, dan dia juga bekerja dengan terstruktur. Ini dilihat dari mana? Karena baseline-nya itu lurus. Halo Grafo Lovers, setiap pribadi memiliki cara tersendiri menuju sukses dan salah satunya dengan mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Dan sosok tamu saya kali ini boleh saya bilang adalah satu sosok yang spesial dengan paket lengkap. Sukses dalam karir di bidang human capital, sangat mencintai wastra Indonesia hingga hobinya yang suka traveling. Beliau akan sharing pengalaman dan pikiran dalam dunia kerja. Dengan pengalaman puluhan tahun di human capital, tentunya perbincangan kali ini akan sangat sayang untuk dilewatkan. Terutama bagi Anda, Gen Z dan Gen Alpha. Bersama saya, Ibu Lisa Dewi. Halo Mbak Lisa Dewi, saya boleh menyapa Mbak ya? Boleh dong. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak Kusuma, senang diundang juga di sini. Hari ini pakai wastra apa nih ngomong-ngomong ini? Wastra, boleh cerita sedikit? Iya. Apa ini? Kebetulan kita juga kenalan dalam konteks perwastraan ya. Mbak Kusuma. Tapi ya. Mbak Lisa lebih konsisten nih, rajin banget. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, ingin mengenal sosoknya lebih dekat, yuk kita simak profil Lisa Dewi berikut ini. Dalam urusan karir, sosok Elizabeth Evati Dewi atau yang lebih dikenal dengan Lisa Dewi telah meraih puncak sukses. Hal ini terbukti dari capaiannya menjadi Chief Human Capital Officer di sebuah perusahaan jasa keuangan. Jauh sebelum meraih posisi saat ini, ia meniti karir dengan bekerja di sejumlah perusahaan. Untuk terus menempa kemampuan diri, Lisa Dewi terus belajar hingga meraih gelar master dalam bidang manajemen dan melengkapi diri dengan sejumlah sertifikasi. Sosok Lisa Dewi juga tak bisa dilepaskan dengan Wastra Nusantara. Ia sebagai co-founder Jarik Edik hingga jadi ketua komunitas Sanur Wastra. Di sela-sela bekerja, sejumlah hobi dilakukan, dari mulai traveling, reading, bermain bersama hewan berbulu kesayangan, hingga sangat suka memakai batik dan busana tradisional Indonesia. Penasaran ingin mengenal sosok Lisa Dewi lebih jauh dan bagaimana karakternya yang tergambar dari tulisan tangannya? Simak Aksara Bercerita tentunya bersama host kesayangan kita, Kusuma Prabandari. Mbak Lisa, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sela-sela kesibukannya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Nggak ada masalah Mbak. Kalau buat Mbak Kusuma saya pasti menyediakan waktu. Aduh, seneng banget. Kita sudah lama berkenalan dan kali ini baru berkesempatan ya kita ngobrol-ngobrol. Dan saya ingin sekali Mbak Lisa membantu saya untuk sharing pada teman-teman Grafo Lovers, terutama untuk mereka generasi Gen Z ya, dan kemudian juga yang sekarang sudah mulai ada di dunia kerja, para generasi Alpha. Nah, saya pengen tahu nih Mbak Lisa sepanjang pengalaman ya sampai saat ini. Kalau kita lihat kan Gen Z ini kan mereka ada di level non manager ya. Rata-rata mereka masih sedikit lah yang di level manager ya. Nah, kalau dalam pengalaman sampai saat ini, bagaimana sebetulnya pandangan umum terhadap para Gen Z ini? Etos kerja mereka misalnya ya. Kita harus juga melihat generasi kita, generasi di atas kita sekarang berhadapan dengan mereka, bagaimana dengan etos kerja mereka, kemudian komitmen mereka terhadap tugas dan keinginan pribadi untuk aktualisasi diri. Boleh Mbak sharing pengalaman seperti apa? Nah, pertama-tama kita menyamakan persepsi dulu ya. Gen Z itu kan memang macam-macam tuh. Ada yang cut off-nya dari tahun berapa? 90 sampai 95, terus ke 2010 sampai 2015, macam-macam lah ya. Tapi let's say mereka yang lahir
di akhir tahun 90-an dan di awal tahun 2010. Ya, itu kalau kita ingat-ingat itu di era di mana smartphone itu pertama kali ditemukan tuh. Itu nanti akan ada banyak impactnya terhadap karakter mereka, lifestyle dan juga cara berpikir. Itu. Lalu yang kedua, kalau tadi Mbak Kusuma bilang non-managers, sebetulnya di era di mana teknologi ini juga jadi salah satu core skill yang dibutuhkan, mereka itu mungkin karirnya beda dengan zaman kita. Kan paling tua mereka sekarang berapa? Umur 31 lah ya. Paling senior kan 31-an. Itu beberapa dari mereka juga sudah di posisi manajerial awal ya. Jadi sebetulnya justru saat-saat ini itu jadi kesempatan yang baik buat generasi mereka untuk berkarir dengan skill yang mereka punya. Mereka kan sering juga disebut sebagai digital native ya. Karena mereka juga yaitu lahir pada saat sudah ketemu digital teknologi itu lagi jaya-jayanya. Betul. Sehingga kemudian mereka punya core skill yang sudah dibawa pada saat bekerja. Itu. Nah, cuman memang kalau tadi bertanya soal etos kerja, saya paham nih karena banyak stereotip nih mengenai Gen Z ya. Waktu itu sering tuh lewat-lewat kan di sosmed, di Instagram let's say gitu ya. Terus ada yang ditanya, bagaimana kesan-kesan pendapatnya mengenai Gen Z itu? Jawabannya pasti seputar attitude-nya. Lalu juga ada yang bilang masalah komitmen kerjanya. Terus ada yang bilang sotoy, kayaknya si paling tahu katanya, kayaknya tahu semua hal, nggak mau dibilangin gitu. Tapi on the other hand ada juga yang bilang mereka adaptif, mereka sangat agile, sociable, lalu juga mudah belajar, cepat belajar, cepat beradaptasi juga gitu ya. Jadi selalu ada plus dan minus untuk tiap generasi. Nah, kembali ke etos kerja gitu ya. Nah, memang ini kan ada stereotipnya. Bukannya tanpa alasan, pasti kan ada penyebab ya. Tapi saya bisa bilang bukan masalah bahwa etos kerja mereka sekarang lemah dibandingkan generasi yang sebelumnya. Cuma berbeda ya, berbeda karena bedanya adalah karena mereka sendiri juga lahir di era di mana mereka juga sudah mulai punya akses penuh terhadap informasi dari manapun lah gitu ya. Sementara orang tuanya malah terlambat gitu ya. Orang tuanya dulu, kalau zamannya kita dulu kan zamannya Yellow Pages ya. Betul. Mbak mau cari nomor telepon cari Yellow Pages. Saya juga ingat dulu ada yang namanya PIN. PIN itu Pusat Informasi Nasional loh. Kalau ada PR apa-apa terus telepon nyari informasi itu pun nggak langsung dijawab. Mereka juga nyari dulu kan dan lewat telepon lagi. Jadi dibanding dengan kita tuh mungkin dianggap slow sama mereka. Mereka cepat untuk dapat informasi, untuk belajar dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka pun juga punya ekspektasi dan mindset mereka mengenai dunia luar itu adalah semuanya harus cepat gitu ya. Jadi yang seringkali menimbulkan masing-masing itu boleh dibilang frustrasi gitu ya dengan generasinya. Ya kadang-kadang frustrasi juga gitu ya. Itu ya karena belum saling paham saja gitu ya. Sementara Gen Z ini ya suka tidak suka, mau tidak mau ya mereka lahir dengan karakter yang dibawa karena pada saat mereka dilahirkan dunia yang mereka kenal ya yang seperti itu, yang cepat, yang digital base gitu ya. Mereka sangat savvy, sangat kenal dan akrab dengan sosmed, dengan internet. Sementara kita nih yang Gen X gitu ya. Kita lahir pada saat saya ingat handphone pertama saya itu waktu saya kerja. Itu pun kayaknya saya satu-satunya dari satu kantor yang punya handphone waktu itu. Saya juga lupa tuh waktu itu kenapa bisa punya gitu ya. Kalau sekarang kan ini kan tools yang lahir udah langsung punya gitu ya. Nah itu tuh yang membedakan. Nah dengan pemahaman itu kita juga harus paham karakter mereka. Mereka juga dilahirkan dengan situasi yang lebih mudah dibandingkan kita dulu. Kita pun dilahirkan oleh generasi yang sebelumnya. Yang mereka juga terkaget-kaget dengan kita ya, orang tua kita dulu ya. Dan mereka juga orang tua kita itu kan mereka kan survivor. Yang hidup di zaman perang dan sebagainya. Jadi mendidik kita pun punya warna yang berbeda dengan kita mendidik anak-anak kita. Nah kadang-kadang kita nggak bisa memaklumi Gen Z dan sebagainya, tapi sebetulnya yang saya hadapi juga ya, contohnya nih, selain sebagai profesional HR, saya kan juga
orang tua. Iya. Dari perspektifnya parent, itu kadang-kadang saya juga agak prihatin karena melihat orang tua yang terlalu banyak campur tangan terhadap pendidikan anak-anaknya. Sekarang semua ngeluh bahwa Gen Z itu katanya strawberry generation, di mana dari luar kelihatannya keren, wow gitu ya, tapi di dalam sebenarnya rapuh, di dalamnya lunak dan sebagainya. Tapi mungkin pertanyaan reflektifnya, sejauh mana mereka bisa punya karakter itu dari sisi pendidikan di rumah. Dan sejauh mana kita sebagai orang tua sudah membekali mereka ke sana. Kadang-kadang yang saya lihat orang tua terlalu banyak campur dalam pendidikan anaknya. Bukan. Artinya apa itu? Terlalu banyak campur itu dalam arti seperti apa? Contohnya gini deh, di sekolah gitu ya. Kebetulan ini real example di tempat saya. Dulu itu saya justru menyekolahkan anak saya nih yang kedua nih gitu ya, ke sekolah tertentu yang saya tahu disiplinnya tuh kuat. Dan disiplin itu bahkan dibentuk sejak awal masa orientasinya. Nah, tapi kemudian waktu saya alami kok orientasinya nggak greget sama sekali gitu ya. Biasa aja, nggak ada yang istimewa, tidak seperti yang saya dengar dari pendahulu angkatan sebelumnya. Ternyata selidik punya selidik, katanya pernah ada orang tua yang protes gitu. Orientasinya dianggap terlalu keras buat anaknya. Tanpa memahami konteksnya bukan soal keras atau enggak, tapi sebetulnya udah, dari itu message yang mau disampaikan adalah be prepared gitu ya. Sejak tahun pertama kita ada di sekolah ini, kamu akan ditempa untuk siap menghadapi dunia luar yang mungkin akan bisa lebih keras ya. Keras tidak berarti abusive tapi disiplin tadi ya. Disiplin betul kuncinya. Tough gitu ya. Betul. Nah, ini cerita kayak gini kan nggak 1-2 kali saya dengar. Bahkan kadang-kadang ada yang katanya orang tuanya sampai benar-benar mengevaluasi kantin sekolah yang katanya kok makanannya kurang sesuai dengan standar mereka dan sebagainya gitu ya. Jadi buat saya ya ini paradoks juga gitu ya. Kitanya sendiri sadar atau mungkin nggak sadar mengintervensi sehingga anak kita jadi kurang siap dan kurang kuat menghadapi dunia kerja nantinya. Tapi kemudian kita mengeluh juga dan bahkan memberi stereotype itu strawberry generation dan sebagainya gitu. Itu yang kayaknya mungkin buat saya pertanyaannya bukan masalah mereka itu punya kelemahan dari sisi etos kerja gitu ya, tapi apakah sejauh mana kita sudah bantu menyiapkan mereka. Nah, kembali ke etos kerja tadi, saya bilang bukan lemah etos kerjanya, tapi memang mereka berbeda. Dengan latar belakang seperti itu, mereka sebetulnya punya banyak pemikiran yang jauh lebih maju dari kita di usia yang sama. Ya, contohnya sama kita dulu mereka lebih maju ya. Mereka lebih maju. Contohnya mereka itu sudah punya kesadaran mengenai makna hidup. Lalu juga hidup itu harus ada purpose-nya, harus ada meaning-nya. Mereka juga lebih punya perspektif yang global. Mereka lebih terbuka terhadap keragaman. Lebih inklusif dan sebagainya. Jadi buat mereka sejauh mana kita peka terhadap ini, dan kita sendiri generasi yang lebih tua juga harus belajar. Ya, karena somehow mereka lebih maju loh dari kita, dari sisi pemikiran dan sebagainya gitu ya. Memang ada PR-nya dari sisi ketahanan emosi dan sebagainya. Karena kadang-kadang kemajuan digital itu tidak jadi menghambat mengasah soft skill kan. Semua maunya digital. Jadi ketemu muka seperti ini jadi jarang gitu kan ya. Bukan, jangankan generation Z ya, kita sendiri kan juga karena gitu. Sekarang menjadi lebih jarang bertemu. Tapi saya sambung ya, kalau tadi etos kerja. Jadi mereka para Gen Z itu kalau dalam pengamatan atau dalam keseharian di tempat kerja katakan, mereka lebih senang bekerja di teamwork atau sendiri-sendiri sih sebetulnya? Nah, yang positif dari mereka, sebetulnya mereka nyaman kok di dua-duanya. Tapi memang tergantung desain kerjanya, gaya desain kerjanya, teamworknya juga, gitu desain teamworknya betul, dan juga ekspektasi kita ke mereka. Ya, kalau misalnya pekerjaannya itu ekspektasinya jelas, yang harus di-deliver jelas. Terus kita kasih mereka kepercayaan untuk mereka bereksperimen, menunjukkan kreasinya gitu ya. Mereka bisa kok mandiri untuk deliver dan mereka pede untuk lakukan itu. Tapi kita sendiri juga harus punya confidence bahwa mereka akan belajar kok dari kesalahan, kalaupun tidak sempurna. Dan memang didesain memang dengan benar ya, sehingga mereka menjadi teamwork yang
yang nah, solid, itu kalau yang kerja mandiri. Tapi kalau pekerjaannya lebih kompleks, butuh kolaborasi, mungkin juga tingkat kreativitas yang dituntut juga lebih tinggi, mereka juga nyaman kerja kelompok asalnya itu tadi yang Mbak Kusuma bilang gitu ya, timnya kolaboratif, lalu ada feedback yang diberikan, suasananya fun dan nyaman, itu mereka juga bisa kerja. Jadi mereka sebetulnya cukup fleksibel untuk bekerja di dua-duanya. Yang penting apapun tugas yang mereka dapatkan atau role itu ada kejelasan buat mereka ya dari sisi ekspektasi. Mereka juga bisa melihat meaning dari mengerjakan tersebut. Mereka bisa melihat diri mereka berkembang dalam mengerjakan hal tersebut. Jadi mereka sudah tahu tujuannya apa, kemudian teknis operasionalnya apa. Mereka juga dievaluasi seperti itu ya. Yang penting tujuannya. Kadang-kadang mereka bisa punya creative way untuk mencapai itu dengan cara mereka sendiri. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Karena mereka sendiri kan sebetulnya sangat resourceful ya. Sangat resourceful. Sangat cepat gitu sangat mendapatkan. Cepat. Mereka langsung ngulik segala macam deh gitu untuk menyelesaikan satu tugas gitu. Tapi yang penting kita harus ada trust dan kasih mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahannya sendiri. Oke. Nah, kalau kita bicara secara ekonomi ya, katanya Gen Z itu mereka sandwich generation gitu ya. Kalau Mbak Lisa melihatnya seperti apa? Ya. Sandwich generation itu, nah ini definisinya juga kita samakan ya. Kalau yang saya pahamkan sebetulnya mereka bukan cuma punya tanggung jawab terhadap yang di bawah, tapi juga ke yang atas. Nah kalau saya lihat berkaca dari perusahaan saya sekarang gitu ya, berapa sih jumlahnya? Memang belum banyak. Gen Z itu 16% sekarang dibandingkan populasi katanya kalau di Indonesia kalau nggak salah 20-an persen, 27% di beberapa tahun yang lalu, sekarang mungkin lebih besar lagi. Di saya 16%. Tapi kalau kembali ke 2020 saya ingat waktu itu 3% masih. Jadi percepatannya tiap tahun. Jadi tahun depan pun juga akan makin naik gitu ya. Nah dari mereka itu 37% ternyata sudah 17% sudah menikah. 37% di bawah dari situ sudah punya anak, berkeluarga. Jadi sudah punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan di antara mereka juga ternyata termasuk ke yang punya tanggungan orang tua juga. Gitu. Jadi nah ini udah mulai ada nih sandwich generation di sini gitu ya. Struggle mereka kalau saya lihat bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga masalah emosi dan ketahanan mental. Karena bayangkan kan mereka baru menata hidup berkeluarga baru gitu ya, dan baru juga di dunia karir gitu ya. Ya tadi saya bilang yang jadi manajer mungkin baru beberapa lah gitu ya. Jadi mereka sendiri baru di awal-awal karir mereka nih ya. Bayangkan pasti ada pressure di situ, ada tuntutan di situ. At the same time ada juga tuntutan untuk keluarga baru yang bukan cuma anaknya tapi juga orang tuanya. Nah ini yang kita cukup perlu peka juga. Kalau buat saya pribadi gitu ya, mewakili perusahaan saya juga gitu ya, kita juga mau nggak mau sekali lagi suka nggak suka kita udah harus mulai get prepared nih terhadap generasi yang ke depan. Sekarang Gen Z tapi dengan percepatan yang sekian, kira-kira berapa? 7 tahun lagi mungkin atau mungkin less 5-6 tahun lagi udah akan ada Gen Alpha nih yang akan on board gitu ya. Are we ready untuk bisa welcoming mereka gitu ya? Padahal kita juga punya ambisi terhadap growth gitu ya dari financial performance kita, dan kita butuh generasi ini kan untuk sama-sama membangun untuk meneruskan supaya sustain kan ini bisnis ya. Betul. Jadi yang harus menyesuaikan buat saya bukan cuma generasi Gen Z atau Gen Alpha saja, tapi juga kita generasi yang lebih lama dan sudah lebih lama ada di perusahaan juga sudah harus siap menyambut mereka. Kita harus lebih atraktif buat mereka dan bisa jadi employer yang memang sesuai dengan values mereka, dengan employer yang buat mereka itu bisa memberikan ruang untuk berkembang dan meaningful buat mereka. Itu tuh yang jadi tantangan. Kalau secara makro gimana Mbak? Bahwa kalau mungkin di tempat kerja Mbak Lisa sekarang mengembangkan ini untuk bisa jadi employer yang lebih baik, mereka bisa atau perusahaan bisa menerima mereka
menjadi lapangan kerja yang baik gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kita bicara lapangan kerja nih ya. Gen Z itu mereka siap nggak sih? Gen Z siap ini atau enggak? Ya siap nggak? Siap enggak? Karena memang lapangan kerja kan memang tidak ya kita lihat masih ada lah yang belum bisa bekerja dan sebagainya. Nah kesiapan mereka secara umum seperti apa? Kalau Mbak Lisa lihatnya yang dihadapi kan sekarang yang ada di perusahaan ya. Tapi kalau secara umum kalau bisa memberikan pandangan seperti I would say sebetulnya siap atau nggak siap tergantung mereka sendiri ya. Karena nggak bisa dipukul rata juga semua. While ada beberapa orang yang banyak mengeluh mengenai Gen Z, saya lebih banyak punya pengalaman yang positif mengenai Gen Z. Jadi boleh dibilang waktu itu 2 tahun yang lalu kita udah mulai merekrut secara masif intern di tempat kita. Melalui intern ya? Melalui intern dan mereka Gen Z. Melalui intern kenapa? Kita mau observing dulu dong. Kalau mereka memang ternyata bisa kita bangun pipelining untuk mereka terus gitu ya. Who knows nanti ada kebutuhan mereka ini ya kita udah punya kan database-nya gitu dan kita udah bisa spotting nih mana aja yang bagus. Nah itu juga beda-beda. Sama lah menurut saya kayak angkatan yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi saya nggak bisa pukul rata semua Gen Z itu sesuai dengan stereotip yang tadi kita bahas. Yang bagus-bagus juga banyak kok. Mbak, gitu ya. Tapi memang saya bisa bilang kalau dari sisi ketahanan mental memang perlu lebih banyak dibangun resilience-nya, boleh dibilang. Saya sebagai contoh gitu ya. Ada beberapa yang kemudian kita rekrut sebagai graduate, masuk ke graduate program kita. Kalau tempat lain MT lah bilangnya kan, management trainee, ada yang bilang management associate gitu ya. Karena potensi mereka luar biasa. Jadi bagus dan kita yakin in certain years kita grooming mereka udah bisa di posisi manajerial gitu kan, karena mereka punya potensinya, mereka pinter-pinter kok gitu ya, dan mereka juga tidak perlu terlalu banyak di spoon feed, udah bisa belajar sendiri gitu. Ya itu pengalaman positif saya. Tapi ternyata jangan dikira mereka nggak struggle dengan role yang diberikan, karena jadi MT kan dikasih challenge, ada expectation, ada timeline yang mereka harus kerjakan untuk learning journey-nya. Itu mereka ternyata struggle. Yang mungkin buat generasi kita pada umumnya gini aja masa udah itu gitu ya. Nah, tapi nggak boleh tuh ngomong gitu tuh. Itu judgmental katanya gitu ya. Nah, itu yang kita juga harus berempati. Karena mereka bisa kita lihat mereka yang memang bisa menunjukkan resilience yang bagus itu sebetulnya bukan berarti mereka tidak perlu didampingin dan dibantu. Nah itu sebabnya Mbak Kusuma saya mendalami coaching belakangan. Nah itu nanti kita bahas. Karena itu butuh ya sebetulnya. Betul. One on one seperti itu ya. Betul. Karena message yang mau kita sampaikan dan ini nanti cita-citanya tahun ini nih jadi salah satu program di tempat kita juga, nanti kita mau bikin coach pool buat wider audiences. Kalau yang dulu mungkin lebih untuk talent yang terpilih aja. Kali ini mungkin lebih banyak untuk menyiapkan generasi-generasi yang lebih muda, yang mereka itu bukan cuma butuh tapi rindu pada conversation yang lebih deep, yang trust based, yang lebih banyak mendengarkan daripada menggurui. Itu bedanya coach sama mentor kan. Itu. Betul, jadi itu yang memang kita sedang siapkan. Jadi kita tahu banyak positifnya generation Z ataupun Alpha ini, tapi juga ada beberapa hal yang perlu kita mulai disiapkan. Idealnya ada lubang-lubangnya harus siapkan. Idealnya sebelum masuk kerja. Tapi kadang-kadang nih udah disiapkan. Kadang-kadang kan teori sama praktek beda ya, Mbak ya. Begitu masuk ke dunia kerja loh. Ada gap juga. Ada gap. Nah itu yang kita tetap harus siapkan dalam artian tetap harus kita bombardir quote unquote dengan challenge, dengan tantangan, tapi jangan lupa didampingi, di coach, diberikan feedback gitu ya, dan diberi ruang untuk reflektif, untuk belajar dari untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dengan itu kita harapkan mereka juga jadi lebih resilient, lebih tangguh lah gitu. Kita tadi udah bicara mengenai Gen Z ya. Sebentar lagi gitu kan. Yang Alpha nih akan masuk. Dia. Padahal mereka lahir tidak sekedar lahir sudah ada handphone, lahir sudah full internet gitu kan. Kalau yang Gen Z kan lahir ada handphone. Sekarang lahir sudah internet. Kalau
zaman saya dulu KKN itu di tempat di desa ada listriknya enggak ya? Kalau sekarang bukan, mau ke rumah keluarga di kampung ada internet nggak ya? Begitu betul. Kan pertanyaannya seperti itu. Harus kan? Ada ya. Itu sudah separuh nyawa. Kayak ada kamar mandi nggak gitu? Nah, ya seperti gitu lah. Ada wifi nggak gitu? Betul. Nah, kalau menyiapkan menyiapkan kedatangan mereka seperti itu, di mana mereka sudah hidup dengan begitu melek mata lahir itu sudah semuanya serba mudah diakses gitu. Balik lagi, sebetulnya kesiapan untuk soft skill ya. Saya bicara pertama soft skill mereka. Yang kedua, saya agak khawatir sebetulnya kalau kita lihat di berita atau di sosmed yang seliweran seperti itu. Banyak mereka itu generasi yang tidak tahu konsep dasar, misalnya berhitung. 3 kali 4 nggak ngerti gitu ya. Zaman kita kuliah dulu mungkin baru pakai kalkulator setelah hitungannya panjang. Kalau sekarang barangkali semuanya serba kalkulator gitu ya. Nah, bagaimana sebagai coach ya, sebagai psikolog bisa melihat seperti itu, bahwa ada kesenjangan soft skill ya. Bukan hanya soft skill di tempat kerja loh sebetulnya, tapi dalam kehidupan keseharian. Bagaimana pandangan Mbak Lisa? Kalau menyiapkan soft skill memang iya, karena kan masuk dunia kerja kan yang dibutuhkan bukan cuma technical skill. Betul. Bukan juga cuma dalam hal ini adalah kita selalu ngomongin generasi digital gitu ya, bukan cuma digital savvy. Betul. Tapi more than ever justru memang soft skillnya. Soft skillnya. Lebih spesifik lagi social dan emotional skillnya. Contoh nih paling deket di rumah gitu ya, bukan di rumah sih, orang tua saya itu baby boomers dong ya. Iya. Ini sekarang satu rumah dengan ponakan-ponakan saya, jadi anaknya kakak saya, yang ada gen alfanya dan ada yang Gen Z-nya yang perbatasan tuh antara alfa dan Gen Z. Itu ibu saya bolak-balik nanya, itu mereka tuh di kamar ngapain aja gitu ya. Buat ibu saya, mereka apa depresi kok seharian di kamar, nggak keluar kamar. Awalnya dia pikir begitu tuh pada saat baru pindah ke sana gitu ya. Tapi belakangan dia baru tahu ternyata ya mereka cukup ada di dalam kamarnya saja tanpa merasa kesepian. Karena di dalam itu mereka main game, mereka WhatsAppan, mereka video call dengan teman-temannya. Jadi mereka sendiri, while orang tua saya khawatir gitu ya, mereka kelihatan tampil sendirian secara fisik, mereka tidak pernah merasa kesendirian. Tapi itu kan semua digital ya. Tidak ada komunikasi tatap muka. Empati yang terbangun juga jadinya bukan empati yang bukan dari sini ya, bukan dari hati. Kita tidak terbiasa melihat gesture seperti kita ketemu sekarang gitu ya. Jadi kepekaan sosialnya itu yang jadi tak terasa. Sementara kalau kita kerja masuk ke dunia corporate, di mana kita mau nggak mau harus bekerja sama dengan orang lain. Selama ini dunia yang mereka kenal adalah hanya dalam genggaman mereka. Itu bisa dipahami, kemudian mereka jadinya pasti ada lag ya. Kaget kan? Iya. Waduh, dia harus bisa adjusting dengan begini banyak orang. Lagi sekolah banyak yang homeschooling ya. Sekolah sekarang homeschooling gitu. Itu sebabnya nih di tempat saya sekarang kita tetap hybrid sih Mbak. Lucunya ini dalam hal apa? Karena kita tahu ini tuntutan dari generasi ke depan, ada fleksibilitas untuk mengatur waktu, untuk punya waktu lebih buat diri sendiri dan sebagainya, punya me time, punya waktu healing dan sebagainya, kita paham. Tapi kita juga tahu pentingnya proximity secara fisik untuk membangun bonding empati, social skill dan sebagainya gitu. Nah, keterampilan ini yang sebetulnya udah mulai perlu dibangun. Nah, sekarang ini mereka memang belum masuk ke dunia kerja, tapi ini kemudian jadi ekspektasi orang tua, sekolah, dan akhirnya nanti dunia kerja untuk mulai menyiapkan mereka. Mungkin 6 tahun lagi dari sekarang. 6 tahun lagi sebetulnya mereka udah akan masuk. Nah, itu jangan sampai kemudian pasti ada fase kagetnya ya. Biar gimana kan again udah dunia di rumah gitu dengan di kantor kan akan berbeda, tapi mari kita minimize gap itu gitu ya, dengan mulai mempersiapkan mereka gitu, lebih sering lah berinteraksi, mulai dengan keluarga dulu,
keluarga lebih besar, dengan tetangga itu harus selalu terus dilakukan. Karena ini benar-benar kalau udah masuk dunia kerja itu nggak ada waktu untuk belajar lagi. Udah tuntutannya udah harus deliver, betul. Jadi emang harus dari sekarang. Oke. PR-nya besar ya dalam hal ini ya. Nah sekarang besar. Sebagai coach nih, kalau saya mengamati ya Mbak Lisa sebagai coach gitu pengalamannya. Kira-kira kesulitannya akan seperti apa ya kalau secara agregatif jumlah generasi alfanya makin besar kan berarti kan kebutuhan untuk coaching itu kan nggak makin besar ya. Kebutuhannya malah makin besar buat saya. Dan coach itu tugasnya tidak memberitahu, bukan menggurui, bukan mengubah. Tapi sebetulnya menjadi thinking partner gitu ya. Setengah-setengah teman curcol juga gitu ya. Untuk kemudian para younger generation teman-teman kita ini untuk lebih punya waktu membangun self awareness. Nah, self awareness itu salah satu soft skill yang dibutuhkan juga. Dunia ini kan ribut ya, noises gitu ya, apalagi di sini tuh, hiruk pikuk gitu ya. Sehingga mereka kadang-kadang nggak punya waktu untuk diam sejenak, mengenal mereka ini siapa. Bahkan mengenal diri sendiri aja kadang-kadang mereka nggak sempat. Ya karena saking cepetnya overstimuli dengan segala macam. Nah, tugas coach, makanya saya merasa punya panggilan nih gitu ya untuk bisa jadi coach yang baik, mendampingi teman-teman di kantor dan nantinya juga akan younger generation untuk mereka lebih punya self awareness, lebih punya banyak waktu untuk refleksi, mengenal mereka ini siapa sih. Jadi membangun identitas diri mereka, tahu value-nya apa, meaningful life seperti mereka itu seperti apa, purpose-nya apa. Jadi punya kompas hidup supaya mereka juga nggak lost gitu. Di tengah hiruk pikuk ini atau mungkin nanti ekspektasi dari sana sini, tadi kita bicara soal sandwich generation dan sebagainya itu, mereka nggak lost. Mereka tahu mana yang penting buat mereka, arahnya akan kemana. Jadi keluar rumah tuh nggak kayak lihat peta buta gitu. Betul sekali. Itu analogi yang benar tuh, Mbak. Tapi berarti kan sebenarnya parent itu juga harus jadi coach ya. Betul. Ya, benar sekali. Nah, saya juga jadi coach buat anak saya. Pada saat awal apa sih Mama garing banget kita dijadikan. Tapi saya bilang janji deh, kita coba sekali aja dulu. Kalau kamu nggak enjoy, ya udah nggak usah. Tapi end up-nya sekarang anak-anak saya nanya, kapan kita coaching lagi, Mah? Gitu. Karena akhirnya mereka merasakan ini yang saya hilang gitu. Kesempatan untuk benar-benar mendengar diri saya sendiri. Karena coach itu kan fungsinya kadang-kadang jadi mirror aja gitu. Iya, mirror aja. Ya kan untuk sesuatu yang sebetulnya disampaikan oleh dia mereka. Sebenarnya punya potensinya ada, tinggal bagaimana digali seperti itu. Betul sekali. Jadi at the end of the coaching session, mereka lebih sadar potensinya apa, kekuatan dirinya apa yang penting buat mereka, value mereka itu mereka lebih ini. Jadi mereka merasa lebih terkonek dan harapannya punya awareness yang lebih kuat dan bisa jadi bekal untuk lebih tangguh ke depannya menghadapi segala hiruk pikuk ini. Nah, untuk terlepas bagaimana teknik coach itu ya pasti sudah ada tekniknya, kita juga banyak mempelajari lah ya di teknik-teknik seperti itu. Bagaimana mengenal, ini kembali lagi bisa di secara umum maupun di tempat kerja ya. Bagaimana mengenal mereka tanpa kita masuk ke sesi coach dulu ya. Itu mengenal mereka secara ini sebenarnya dia potensinya apa sih, karakter dia apa sih, seperti itu ya. Termasuk bagaimana seorang coach juga mengenal dirinya. Bagaimana Mbak Lisa melihat itu? Ya teknik memang ada, teknik coaching memang ada. Tapi buat saya dari ngobrol-ngobrol aja sebetulnya kita udah bisa melihat ya, karena mereka kan outspoken. Dibanding generasi kita kan mereka lebih outspoken, lebih articulate gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah paling gampang, kalau mereka main sosmed, kita juga bisa main sosmed kan. Kita lihat aja sebetulnya mereka di sosmed seperti apa. Mereka pun juga lebih ekspresif kan, lebih eksis di sosmed. Kita bisa lihat sebetulnya apa yang menjadi minat mereka, mindset atau perspektif mereka bisa kita lihat juga dari caption mereka. Dari situ sebetulnya udah bisa sangat kelihatan. Kalau dulu itu kalau di HR gitu ya, kita kan selalu kalau merekrut
karyawan baru kan reference check tuh jadi penting. Karena kan kita nggak mau istilahnya nggak mau kecolongan, kucing dalam karung gitu kan, karena kita nggak kenal dan sebelumnya biasanya kita harus ref check. Tapi kan ada keterbatasan. Kalau yang kita tanya itu berkata benar, atau mungkin kalau kita bisa benar-benar kenal siapa yang jadi referensinya mereka gitu ya. Jadi terbatas lah gitu yang bisa ditanya. Kalau sekarang kan kita bisa ngulik sendiri. Bahkan sehari bisa posting berapa kali. Betul. Iya, sehari bisa posting apa kali. Dulu itu kita kalau curcol di mana? Nulis diary kan ya, Mbak. Betul. Terus saya masih ingat tuh, terus dikunci. Iya, dikunci kan. Tidak ingin orang lain melihat. Tidak mau orang lain lihat. Kalau mereka kalau sekarang justru lebih, mereka curcolnya di mana? Status di sosmed gitu kan ya. Dan bahkan juga sampai ada yang keterusan gitu ya, karena tidak terkontrol dengan baik. Itu kadang-kadang sebagai parent kita kadang-kadang harus bisikin hati-hati dengan yang kamu post, karena orang lain membaca, dan ada yang istilahnya jejak digital itu tadi gitu. Betul. Kalau mereka juga dijelaskan dengan logis buat kepentingan mereka sendiri. Dengan alasan yang bisa mereka terima, mereka itu sebetulnya akan sangat bisa terima kok. Nggak resisten seperti yang banyak orang bilang juga, bahwa mereka sotoy dan sebagainya. Bukan sotoy ya, tapi mereka pikir mereka tahu. Itu yang mereka harus diberi feedback, karena ada hal-hal yang mungkin mereka belum terfikirkan, tapi kita yang sudah lebih mengalami bisa sampaikan itu ke mereka. Jadi lebih for their own sake kan sebetulnya, itu mereka bisa paham itu. Memang kalau di tempat kerja span of controlnya lebih jelas ya, segini gitu. Kalau kita ngelihat secara umum, benar-benar kita sendiri tidak bisa membayangkan bahwa ternyata yang perlu dikontrol tuh besar sekali. Dan kecepatan dari katakanlah misalnya posting di sosial media, kecepatan mereka posting dan kecepatan kita mengamati kalah. Betul. Artinya kan ada roller coaster ya di situ dalam kehidupan mereka gitu ya. Zaman ayah saya dulu dia cerita, dulu kalau mau nonton film di bioskop katanya, dulu kan ada koran tuh, ada iklan-iklan film di bioskop gitu kan. Itu oleh mbah saya diguntingin tuh yang 17 tahun ke atas gitu kan. Supaya tidak dilihat. Nah sekarang jangankan iklan. Sekarang mana bisa gitu kan. Di zaman kita juga masih ada lah bisa dikontrol dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan susah gitu ya akses mereka ke sosmed dan sebagainya. Kadang-kadang dilema juga. Waktu itu anak saya juga begitu. Kalau saya membatasi dia penggunaan smartphone-nya, on the other hand tugas-tugas sekolah mereka dari situ. Nggak support itu dia. Nah, Mbak Lisa, dari kesibukan seperti ini, menghadapi para generasi yang semakin berdatangan nih di tempat kerja gitu ya, pasti punya juga ada deg-degannya juga, mungkin ada stresnya juga gitu mungkin ya. Apa stress release-nya Mbak Lisa? Stress release. Oh, ini mengenai saya pribadi. Karena waduh nih didatengin macam-macam orang dengan bermacam-macam karakter gitu ya, challenge gitu ya. Tapi juga unik-unik lah sebetulnya. Atau mungkin memang nggak pernah merasa nggak masalah saya sih. Enggak lah ya. Hampir gak ada ya. Semua orang masih ada ya. Dunia corporate itu kan full of challenge lah. Betul. Saya boleh bilang. Buat saya memang kita ini ya namanya HP aja perlu di recharge ya. Apalagi kita yang cuma daging tulang begini gitu ya. Perlu ada energi lebih untuk bisa berfungsi gitu kan. Apalagi berkarya gitu ya. Bukan cuma survive tapi juga harus deliver something yang meaningful, yang impactful betul sekali. Jadi buat saya memang perlu untuk tahu apa yang menjadi sumber energi kita. Apa yang kita senangin deh, gampangnya gitu. Jadi keseimbangan antara profesional dan personal itu buat saya itu harus ya. Itu harus ada. Kita itu bisa sustain bekerja baik bukan dengan tidak berhenti kerja, tapi justru harus benar-benar jaga keseimbangan antara kehidupan personal kita dengan profesional. Benar. Di personal inilah yang membuat kita tetap terkoneksi, tidak lost dengan diri kita,
dan kita merasa terus terisi gitu ya, fulfilled mungkin, sehingga kita juga siap untuk terus deliver. Apapun tantangannya, karena saya sudah fulfill, saya sudah siap. Tapi kalau kemudian kerja terus, kita drain sampai nggak punya energi, malah itu nggak sustain. Di satu titik bahkan udah diri sendiri nggak bisa, apalagi bantu orang lain. Betul. Itu tuh, makanya saya adalah manusia dengan banyak hobi. Wah, boleh cerita nih, kira-kira apa nih hobi yang pertama Mbak semua tahu dong soal perwastraan kan, ini ya, wastra nih kain-kain ini ya. Itu sejauh mana sih sampai apa namanya? Makanya namanya batik edik ya. Nah, ada itu komunitas, ada produk saya yang berawal dari hobi. Jadi saya punya 2 komunitas pecinta wastra. Namanya satu Batik Edik, satu lagi Sanur Wastra. Itu kumpulan mereka yang seneng banget sama wastra gitu ya. Dan saya selalu happy kalau ada undangan-undangan untuk nambah wawasan. Ini apa? Soalnya kan kain-kain tradisional kita kan cantik-cantik ya. Kalau boleh. Dan banyak. Dan banyak gitu ya. Semakin kita kenal, waduh semakin tahu bahwa kita ternyata banyak nggak tahu gitu ya. Dan itu cantik-cantik semua. Itu buat saya tuh hiburan tuh. Mbak Kusuma itu hiburan buat saya. Nggak sekedar cuci mata, tapi ini ya hati tuh. Iya karena gitu. Pertama memang cuci mata. Waktu itu saya ingat tuh zaman-zaman lagi stressful kerjaan tuh, di sebelah tempat tidur saya selalu ada meja untuk saya majang kain. Kain hari itu. Tiap hari tuh sebelum tidur tuh saya pandang-pandang gitu aja udah gitu ya. Tapi terus benar di belakang wastra-wastra yang cantik itu ada filosofinya kan, motif larangan dan sebagainya. Itu kaya sekali ternyata, itu jadi buka wawasan lagi mengenai budaya. Selain itu saya punya 4 anabul di rumah. Mereka semua stress releaser buat kita sekeluarga. Sampai seperti itu ya? Mereka tuh benar-benar kesayangan kita dan mereka adopsi semua tuh, Mbak. Jadi nggak beli, tapi memang adopsi. Kita terpanggil untuk ngerawat mereka dan ternyata jadi sumber kebahagiaan lah gitu. Hiburan juga, bukan cuma hiburan tapi juga jadi Jadi kalau pulang tuh ada yang nungguin gitu. Ada yang nungguin, ada yang benar-benar mereka setia banget kan itu. Terus apalagi jalan-jalannya bener sampai saya udah punya rumah di Jogja sekarang, itu udah long time cita-cita tuh. Ya? Pengen punya rumah di Jogja. Kenapa milihnya di Jogja? Buat saya tempat healing paling ideal itu adalah Jogja. Jogjanya juga yang utara ya. Karena Jogja kan macam-macam. Yang utara tuh yang deket ada view. Tapi memang ada daerah Jogja. Ada daerah Jogja, ayah saya dari Jogja. Jadi waktu itu justru ini seperti pulang kampung. Pulang kampung, justru waktu itu berburu tempat tuh sama almarhum ayah saya waktu itu. Saya lahir di Jogja. Iya, Mbak Kusuma kan. Jadi udah nanti bakal merasakan ya. Gitu ya. Itu jadi juga sebagai hiburan ya, baterai gitu ya. Jadi misalnya weekend aja di Jogja ya, walaupun cuma weekend tapi udah cukup untuk merecharge gitu ya. Bangun, melihat udara bersih, sawah, gunung, itu aja udah cukup merecharge saya untuk Senin balik ngantor lagi udah dengan full energy. Itu antara lain traveling. Nah dari komunitas yang dibangun tadi itu juga pasti menambah pertemanan. Betul. Menambah apalagi yang bisa, maksudnya tidak sekedar untuk diri sendiri gitu ya, yang punya impact juga ke. Salah satunya hari ini ketemu Mbak Kusuma. Terus juga coachingan, dunia percoachingan itu saya juga dikenalkan oleh teman-teman dari komunitas juga gitu ya. Jadi makin luas gitu ya, bukan cuma menyalurkan hobi, tapi juga kemudian saya melihat value yang lain dengan bernetwork gitu. Dari situ ya. Dari situ, dan karena kita punya common interest, lebih nyambung gitu ya. Jadi lebih diingat. Jadi kalau ada kesempatan apapun gitu, kita bisa saling merefer. Jadi tapi setahu aku kan kayaknya Mbak Lisa juga nyanyi juga. Ya itu juga ya? Itu juga stress release. Jadi itu sebetulnya dengan alumni teman-teman SMA. Sama kok, nggak semua dari kita itu suaranya bagus sih. Ini alasan aja buat ngumpul-ngumpul sambil juga
pelayanan lah buat di gereja. Kebetulan saya Katolik gitu ya. Jadi yuk kita ngumpul-ngumpul, tapi juga ngumpul-ngumpulnya bermanfaat. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mari bernyanyi bersama, nggak harus sendirian. Jadi kalau bersama kan mau bagus mau jelek, akhirnya bagus juga gitu ya. Dan itu menjaga harmoni ya sebenarnya. Dan menjaga harmoni. Jadi nyanyinya sendiri stress release, tapi pergaulan antar kita gitu ya, karena kan fun kan pada saat persiapan ketemu bareng, ntar namanya ibu-ibu semua bawa makanan, kita ngobrol bareng, makan bareng gitu ya, bernostalgia. Setuju saya bahwa kalau kita nyanyi bersama itu kita juga belajar toleransi kan. Mbak Kusuma kan juga ini kan paduan suara. Jadi belajar toleransi untuk tidak menonjol. Betul sekali. Kayaknya komplit banget ini pengalamannya Mbak Lisa. Tapi ngomong-ngomong ini kan kita tadi sudah ngobrol panjang ya. Ini kan sebenarnya podcast tentang grafologi. Mbak Lisa sebagai psikolog pasti juga tahu itu grafologi. Saya bukan psikolog, orang manajemen. Tapi saya tertarik untuk mendalami itu dan saya sudah cukup lama lah ya belajar ini. Saya ingin juga berbagi ke Mbak Lisa. Siapa tahu bahwa dengan kita ngobrol-ngobrol dan terima kasih sudah boleh membedah tulisannya, itu juga bisa menjadi apa ya? Barangkali kalau saya lihat kalau coach itu kan proses coaching itu kan dengan mendengar gitu ya. Tapi apakah mungkin dengan menganalisis tulisannya itu menjadi pemahaman juga semakin dalam. Jadi mudah-mudahan sesi ini juga nanti bermanfaat untuk looking forward Mbak, nggak sabar nih. Namanya coach juga perlu di coaching nih. Oh gitu. Ini tidak untuk coaching, ini mau sharing aja. Grafologi ya. Grafologi. Oke, kita akan masuk ke sesi grafologi sesaat lagi. Mbak Lisa, balik lagi kita masuk ke sesi grafologi. Terima kasih ya, saya sudah mendapat contoh tulisannya dan diizinkan juga untuk membaca. Iya. Dan kita bisa lihat di layar tulisan Mbak Lisa. Wah ini surprise loh saya. Tidak banyak teman-teman generasi saya atau adik-adik saya gitu ya yang masih menulis seperti ini. Nanti kita bahas. Gitu. Pertama saya akan tunjukkan ini layout ya, dari layout ya. Layout ini kan sebetulnya seperti saya bicara mengenai margin ya. Kalau kita bicara layoutnya, tulisan Mbak Lisa ini menggambarkan bahwa beliau atau Mbak Lisa adalah individu yang menggunakan sumber daya secara optimal. Jadi makanya tadi merasa perlu untuk melalui recharge energi ya. Karena sumber dayanya selalu dioptimalkan untuk dipakai. Ini dari layout pertamanya. Ya. Kemudian kita bisa lihat dari margin ya, satu persatu margin. Margin ini kan menggambarkan bagaimana tulisan itu diletakkan dalam lembar kertas gitu ya. Ada margin kiri, margin kanan, atas, bawah. Kalau kita pakai mesin ketik atau kalau kita di komputer kan sudah otomatis dia marginnya itu teratur di tengah gitu. Mau ke kiri, mau ke kanan atau di tengah. Tapi ketika kita menulis kan tergantung bagaimana otak kita memerintahkan, kita mau marginnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara margin itu sebetulnya adalah jarak kan antara tulisan dengan lembar kertasnya. Nah, ini menggambarkan motivasi penulis dalam mencapai tujuannya. Jadi motivasi itu munculnya dari marginnya. Juga sekaligus dia mengindikasikan bagaimana penulis ini dia melihat dan bersandar pada masa lalunya dan juga bagaimana dia menghadapi masa depannya. Ini dilihat dari margin. Nah, margin kiri kalau kita lihat di sini margin, saya coba zoom, margin kiri ini masa lalu. Masa lalu. Ini dia kecil ya, margin kirinya sempit. Ini adalah individu yang membutuhkan atau senang dengan sentuhan personal. Dia senang diperlakukan dengan pendekatan personal. Seperti itu. Nah, sementara margin kanan yang sempit ini menggambarkan bahwa individu ini berani menghadapi tantangan masa depan. Seperti itu. Jadi dari margin ini kita bisa melihat tadi pertama kali kan saya sampaikan bahwa ini terkait dengan bagaimana menggunakan sumber daya secara optimal. Kemudian yang kedua, saya akan bahas mengenai baseline.
baseline atau garis dasar. Baseline itu menggambarkan kalau tadi motivasi untuk mencapai tujuan, kalau baseline itu adalah bagaimana cara dia mencapai tujuan. Jadi ada orang yang baseline-nya naik secara normal, berarti dia orang yang optimis dalam mengerjakan pekerjaan, kemudian menjalankan cara-cara dia mencapai tujuannya. Kalau saya lihat, kita bisa lihat mungkin di sini baseline dari tulisan Mbak Lisa ini menunjukkan orang yang dapat diandalkan, teratur, dan dia juga bekerja dengan terstruktur. Ini dilihat dari mana? Karena baseline-nya itu lurus, Mbak. Lurus. Oke. Ya, dia juga memiliki tujuan pasti dan tetap. Jadi ada yang kalau baseline-nya naik secara normal, itu juga bagus, dia optimistis. Tapi yang nggak boleh baseline yang naik secara ekstrim, karena dia akan terlalu mengeluarkan banyak. Ada juga yang turun gitu. Ada yang turun, berarti dia ke pesimistis. Ini lurus. Gambarannya lurus. Ini lurus ya, lurus dan teratur. Lurus. Jadi dia berkaitan dengan bekerjanya terstruktur, responsif, kemudian memiliki tujuan yang pasti dan tetap. Dan kemudian juga dapat diandalkan, mengerjakan tugas-tugas yang diembankan. Stabilitas juga. Stable, stable karena nah stable ini akan masuk juga di spasi. Kalau kita lihat spasi, saya coba. Nah, spasi itu kan jarak antara kata dengan kata satu dengan kata lainnya, kemudian juga antara baris satu dengan baris lainnya. Jadi ini spasi, ini spasi, ini spasi, tapi ini juga spasi, ini juga spasi, seperti itu ya. Nah, spasi antara baris dan kata ini besar. Ini termasuk kelompok yang besar. Ini artinya bahwa penulisnya orang yang independen. Dia tidak tergantung pada orang lain. Kemudian idealis dan, nah ini saya perlu konfirmasi, lebih senang sendiri dibanding di keramaian, dalam arti lebih nyaman dalam circle-nya sendiri. Betul. Oh gitu ya? Betul ya. Oke. Nah, spasi itu ini besar ya tadi ya. Jadi kalau orang zaman dulu Mbak, mungkin yang kita orang tua kita, spasinya lebih rapat ya. Mereka lebih dependen, lebih senang kolektif gitu ya senangnya betul, ya. Seperti itu. Semakin umur kesini ya, sampai ke anak-anak kita sekarang itu rata-rata spasinya makin lebar. Makin lebar. Okay. Secara positif memang independen, tetapi gotong royongnya kurang. Seperti itu. Yeah. Nah, spasi yang teratur ini bisa dikatakan spasinya teratur. Kenapa? Karena jaraknya itu relatifly sama. Ada yang lebar, sempit, lebar, sempit. Kalau ini relatifly sama. Ini menggambarkan bahwa meskipun dia senang berada sendiri pada circle-nya, tapi dia punya kemampuan dalam bersosialisasi. Ya. Kemudian dia juga mampu mengelola tugas-tugas dan lebih tepatnya lagi tugas-tugas yang sifatnya rutin. Jadi ada manual begitu yang dia mengerjakan tugas-tugasnya, ada manualnya yang rutin itu dia bisa mengerjakan dan mengelola dengan baik. Kemudian juga pemikirannya teratur. Ini dari spasinya. Dari situ mungkin saya pengen dapat pendapat dulu dari Mbak Lisa dari dua hal itu dulu. Seperti apa sebelum kita lanjutkan? Cocok dengan apa yang saya kenal mengenai diri saya ya. Oh gitu ya. banyak cocoknya. Iya, okay, betul. Baik. Nah, saya lanjutkan sekarang ya bersyukur nih karena nanti akan nyambung ke yang ketiga ini. Kita bicara mengenai zona tulisan, Mbak. Jadi kalau dalam grafologi kan kita kenal dalam tulisan tangan itu ada huruf-huruf berada di zona atas, zona tengah dan zona bawah. Misalnya contohnya huruf B. B itu huruf B itu dia zonanya ada atas, ada tengah. Kalau kita huruf G itu zonanya tengah dan bawah. Kalau kita bicara I berarti dia hanya ada di zona tengah. Seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai zona, ketiga zona ini dalam tulisan Mbak Lisa ini konsisten. Jadi ada orang yang menulisnya zona tengah misalnya huruf A, C, M misalnya.
ada yang zona tengahnya besar, tapi kadang-kadang di tengah dia mengecil dan sebagainya. Ada yang zona atasnya tinggi, tapi tiba-tiba dia kecil, seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat secara keseluruhan, karena ini tulisannya ada 2 halaman, jadi saya cek sampai 2 halaman. Tulisan ini punya consistent zones, zonanya konsisten, atas, tengah dan bawahnya itu besarnya konsisten. Ini menggambarkan sebenarnya tidak banyak orang bisa melakukan ini. Hanya orang-orang dengan watak yang stabil dan punya kepercayaan diri yang tinggi yang dia bisa menulis dengan zona yang stabil atau zona yang konsisten. Makanya tadi kan di awal saya bilang saya jarang ketemu orang, sekarang udah banyak yang jarang menulis, sehingga ketika menulis selalu mengatakan kamu nggak bisa nulis dengan baik begitu ya, karena padahal dasarnya itu kan bisa dilatih sebenarnya ya. Nah, saya tidak tahu apakah dalam keseharian Mbak Lisa masih banyak menulis, tetapi dari tulisan ini saya melihat bahwa zonanya 3 zona ini konsisten. Nah, khusus untuk zona tengah kita lihat misalnya ini ada huruf A, R, E misalnya seperti itu ya. Ini zona tengahnya ini besar Mbak. Ini menggambarkan bahwa penulis peduli pada daily life-nya. Apa yang menjadi kesehariannya dia itu menjadi utama. Jadi dalam sekali ya sebetulnya bisa lebih daily life-nya dia sangat concern pada daily life. Kemudian juga self image. Self image juga penting buat penulis ini. Kemudian menunjukkan personal ego. Ego personalnya juga kelihatan dari sini, dan juga mengenai realitas kejadian yang sehari-hari atau yang saat ini sedang terjadi itu menjadi penting buat dia. Ini zona tengah yang besar, dan kabar baiknya adalah ini self confidence-nya tinggi. Seperti itu. Nah, dari sini saya boleh minta pendapat dari apakah cukup cukup menggambarkan atau ada hal yang seperti apa dari zona tengah tadi, jadi daily life menjadi concern. Kalau bahwa daily life jadi penting ya. Bahkan makin karena belajar coaching ya, di coaching kan juga diajarkan present moment tuh jadi sangat penting. Nah, itu jadi makin menguatkan itu. Apalagi sebelum belajar tentang coaching tidak sebesar itu. Cukup besar sih, cuman kan kalau di coaching divalidasi lagi gitu ya, bahwa itu memang penting gitu kan. Kalau soal self confidence secara umum bisa dibilang, walaupun kadang-kadang kontekstual juga gitu ya. Kalau misalnya dalam hal apa gitu ya? Dalam hal apa? Misalnya tadi kan Mbak Kusuma juga bilang tuh bahwa saya sebetulnya lebih nyaman sama inner circle, itu benar banget. Kadang-kadang orang yang baru kenal saya sekarang dipikir saya orang yang sociable, yang extrovert gitu ya. Padahal sebetulnya yang kenal saya dari kecil, saya introvert dulu gitu. Saya tunjukkan Mbak, mengapa saya juga sepakat bahwa Mbak Lisa orang yang cenderung lebih senang mendengar dibanding bicara. Ini terlihat dari itu benar. Saya sebenarnya lebih senang mendengar. Vokalnya A. Ada O mungkin ya. Semua huruf vokalnya itu tertutup Mbak. Jadi bedanya sama yang kalau yang terbuka berarti dia talkative. Wow. Dia talkative. Bisa ya sampai terlihat di situ ya. Meskipun tidak selalu orang yang tertutup vokalnya tidak talkative atau dia senang mendengarkan, itu dia tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berkomunikasi, itu berbeda. Itu berbeda. Jadi tadi ketika kita lihat margin kanan, margin kanannya kecil, itu orang yang bisa bersosialisasi, berkomunikasi, gitu. Jadi ada perbedaan di grafologi, dibedakan orang yang bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang yang tidak banyak bicara, seperti itu. Nah, kalau dari tadi nyambung, memang lebih senang diam, lebih mungkin tuntunan pekerjaan mungkin harus ngomong ya. Iya, betul. Berbeda dengan kondisi pribadi. Sebetulnya true self-nya itu seperti itu. Benar sekali. Benar sekali tuh Mbak. Ya, alhamdulillah kalau cocok gitu ya. Nah,
huruf-huruf yang di sini saya coba saya ganti merah. Huruf-huruf yang di sini Mbak Lisa juga bisa lihat bahwa hurufnya itu bulat Mbak. Jadi orang menulis itu gayanya ada yang hurufnya lancip-lancip, ada yang tegak bukan lancip, kemudian runcing ya, runcing, kemudian ada yang bulat gitu ya. Kalau ini hurufnya bulat-bulat, ini menggambarkan artinya orang memang yang mudah bergaul dan ramah. Jadi tadi kan nyambung ya, apa namanya? Tidak selalu bahwa orang yang diam dia tidak bisa bergaul gitu. Jadi antara huruf yang tertutup vokal A dan O dengan bentuk hurufnya yang bulat ini menjadi pembeda gitu. Yang satu antara tidak talkative dengan mudah bergaul. Nah, kemudian saya tadi juga katakan tidak banyak orang yang saat ini menulis dengan huruf sambung. Kalau kita lihat semua hurufnya ini hampir semua hurufnya nyambung, Mbak. Menulis bepergian itu nyambung. Kalau kecenderungan orang-orang sekarang menulis itu pisah-pisah. Ini kategorinya lebih nyambung ya. Lebih nyambung, iya. Nah, kembali lagi ke zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, orang tua kita. Itu benar-benar nyambung ya, itu. Itu nyambung. Itu positifnya adalah gotong royong, ya. Apa namanya? Memang tidak mandiri ya, cenderung untuk ya memang bagusnya gotong royong. Mau punya gawe aja tetangganya semua ikut, asal ngumpul ya, tetangga ikut membantu dan sebagainya. Kalau sekarang kan lebih independen. Nah, kalau di sini connecting ini masih menggambarkan dia orang yang mau bekerja sama dan juga berpikir secara deduktif. Jadi lebih mengedepankan konsep. Kemudian sistematis dan juga berpikir logis. Nah, sekali lagi bahwa konsep-konsepnya ini lebih realistis dan dia bisa beradaptasi dengan baik. Nah, dari mana saya bisa mengatakan bahwa dia bisa beradaptasi dengan baik dalam hal konsep tadi ya? Kita bisa lihat di huruf E, Mbak. Huruf E-nya itu selalu terbuka. Ini terlalu besar saya. Huruf E-nya itu selalu ada loopnya. Ada huruf E, orang menulis huruf E itu mampet Mbak. Kalau ini semua, nih bisa dilihat ya. E-nya itu selalu ada loopnya. Ini orang yang terbuka terhadap opini atau saran orang lain. Open minded. Jadi kalau seperti tadi ya, mau jadi coach, kan tidak menggurui ya. Dan juga mendengarkan, kemudian ibaratnya seperti menerima saran, padahal sebenarnya itu menyerap gitu ya, untuk bisa menjadi apa Mbak, fasilitator atau apa ya? Kalau coach itu thinking partner. Nah, untuk bisa menjadi thinking partner kan berarti dia harus open minded ya. Benar kan? Nah, ini tergambar dari huruf E yang ada loopnya. Tapi bukan cuma huruf E kan? Sebetulnya. Hanya huruf E. Oh, hanya huruf E. Oh, ya. Gitu. Memang terbuka pada saran orang lain itu memang ada yang lainnya, tetapi huruf E itu sangat pengaruh. Jadi kalau misalnya nanti ketemu ya akan coach ke tim yang baru gitu ya. Kalau sekiranya dia nggak open mind gitu ya, bisa disarankan untuk huruf E-nya dibuat seperti ini. Oh, bisa begitu? Ya, karena itu namanya dengan grafoterapi. Jadi grafoterapi itu merubah tulisan tangan untuk memperbaiki karakter. Oh, baru tahu. Saya bukan cuma sebaliknya ya. Yang saya tahu kan ini menunjukkan karakter, tapi terus nggak bisa diapa-apain. Ternyata bisa. Iya, bisa. Bahkan misalnya nih huruf I. Huruf I-nya Mbak Lisa itu kadang-kadang, nih kita perhatikan ya. Kadang-kadang I-nya itu lari Mbak. Itu J. Ya ini kan J titiknya, maaf saya mau bicara J. I dot ya. Jadi titik pada huruf J dan I kita perhatikan. Di beberapa bagian dia tepat di atasnya. Tapi di bagian lain dia ada yang lari. Ya kan? Ini menggambarkan lagi nggak sabar di bagian ini. Nah, jadi kalau kita ketemu terutama orang yang lari-lari itu. Yang lari-lari. Kalau ketemu orang yang dia nggak sabaran, saya emang agak kurang sabaran. Apalagi ketemu orang yang nggak kok dia mikirnya lama gitu kan. Tapi tergantung. Kalau tetap pengen begitu ya nggak apa-apa. Kalau pengen agak bisa sabaran, terapi, grafoterapi. Terapinya I-nya titiknya tepat. Tepat di atasnya. Jangan lari-lari. I see. Seperti itu. I see.
Kalau terapi berapa lama tuh Mbak? Kalau konsisten sebetulnya dengan kesadaran penuh, dia menulis 30 hari berturut-turut. Misalnya 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman seperti itu. Itu ya dengan tulisan apapun lah, didesain aja. Misalnya yang banyak huruf I-nya seperti itu. Kalau mau merubah titik ya. Oke. Karena I juga macam-macam, dia ada yang garis, ada yang tegak, kemudian ada yang titik penuh, ada yang bolong, ada yang di bulat penuh, itu juga artinya beda-beda. Ada yang diuur-uur. Ya, betul. Nah, kurang lebih seperti itu dan ada hal-hal yang sebentar saya. Perlu diwaspadai. Ada hal-hal yang mungkin bukan diwaspadai, tapi huruf D. Okay. Huruf D itu nah kan nulisnya begini Mbak Lisa, ya. Ini ada lobe-nya. Ya. Ini menggambarkan orang yang sensitif terhadap kritik. I am. Nah, saya iya. Ya. Saya baperan tuh sebetulnya kalau gitu. terima. Kalau pengen tidak baperan, D-nya dimampetin, Mbak. Caranya. D-nya tuh nggak usah pakai lobe. Seperti itu. 30 hari sehari bikin satu halaman. Aja. Oke. Dan kalau pas menulis gini, pas tiba-tiba ingat, ya sadar aja. Nanti lama-lama akan terjadi perubahan itu, Mbak. Gitu. Sebetulnya terus terang itu emang struggle saya gitu ya. Saya sadar saya orangnya sensitif. Kalau terima feedback tuh harus siap gitu ya. Kalau nggak baperan gitu. Padahal kan kita hidup di zaman yang harus justru culture yang mau saya tumbuhkan loh by the way di perusahaan. Bukan cuma siap nerima kritik tapi minta feedback. Bukan kritik ya, feedback kali ya. Oke. Ini benar banget sih, Mbak. Ya mudah-mudahan ini menjadi menjadi gitu ya. Hal-hal yang selain menarik juga bermanfaat. Saya mau coba Mbak yang huruf D. Nah, baik kita mengakhiri sesi grafologi, tapi saya pengen dapat kesan dari Mbak Lisa mengenai sesi yang terakhir ini. Saya ya pertama an honor ya dipanggil jadi salah satu yang diundang lah gitu dalam sesi ini gitu ya. Saya juga mengikuti beberapa sesi dengan Mbak Kusuma sebelumnya, selalu menarik Aksara Bercerita ini gitu ya. Tapi pertama kalinya nih saya dibaca grafologi gitu. Oh gitu ya. Yang pertama tentunya saya senang sharing apa yang ini mudah-mudahan berguna gitu ya buat siapapun yang mendengarkan Aksara Bercerita. Tapi buat saya yang paling unik ya ini nih Mbak. Gitu ya. Grafologi ini nih saya emang curious sejak awal tapi nggak mau baca dulu, nggak mau apa supaya nggak terpengaruh. Jadi nulis apa adanya aja sesuai requestnya Mbak Kusuma kemarin. Terus mau denger sendiri, ternyata eye opening buat saya bahwa grafologi setajam itu, sepowerful itu ya untuk melihat orang. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Kusuma tadi, gimana caranya untuk tahu si generasi ini tanpa harus coaching dan ini gitu. Tadi kan saya ngomong soal sosmed, salah satunya ini ya. Dan saya senang belajar grafologi ini begini Mbak Lisa. Saya kadang-kadang hampir selalu klien saya itu saya tidak kenal. Tapi bagaimana saya bisa mengenal dia ya karena saya membaca tulisannya gitu. Artinya mudah-mudahan atau siapa tahu ini bisa menjadi tambahan senjata Mbak Lisa ketika melakukan coaching pada teman-man yang lain. Suruh nulis dulu ya Mbak ya? Ya nulis dulu. Tapi pertama harus belajar dulu nih grafologinya. Iya betul. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Lisa untuk kehadirannya dan juga saya sudah diizinkan membaca. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama ya Mbak, terima kasih kepercayaannya untuk kesempatan sharingnya juga. Saya senang sekali. Baik, itu dia perbincangan berharga saya dengan Lisa Dewi. Untuk Anda beragam pengalaman serta kiat-kiat yang sudah disampaikan pakar Human Capital ini semoga jadi acuan tentu untuk meraih karir idaman. Baiklah saatnya saya undur diri, kita bertemu di episode lain dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Tetap simak Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari dan sampai jumpa. Mbak Lisa, terima kasih banyak. Terima kasih. Aduh, senang banget.